Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar di pesantren kali ini ada grup rombongan pesantren kilat dari mana nih? Dari SMA 77 Jakarta. Alhamdulillah, senang melihat adik-adik kita sekarang belajar agama sungguh-sungguh, karena tidak mudah di dalam era sekarang ini kehilangan figur. Kita para pelajar hampir kurang kenal pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Lebih banyak dikenal ya sekarang pemuda-pemuda yang kurang jelas prestasinya selain prestasi duniawi. Memang saudaraku sekalian, ilmu itu adalah pupuk iman. Apa? Ilmu adalah kalau tidak dipupuk tumbuh tidak imannya? Tidak. Siapapun yang ingin dunia wajib pakai ilmu. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin dunia wajib nyari ilmu. Jadi ingin bisnis maju, ingin usaha apa, ingin sukses dunia harus pakai ilmu. Man aradat akhirah, barang siapa yang ingin akhirat fa alaihi bil ilmi. Wajib nyari ilmu. Yang ingin masuk surga, yang ingin jumpa dengan Rasulullah, yang ingin nikah dengan bidadari karena di dunia belum dapat jodoh, kejar saja di akhirat. Dan barang siapa yang ingin dua-duanya, waman aradahuma, dua-duanya nih, fa alaihi bil ilmi. Wajib dengan ilmu. Oleh karena itu dalam Islam menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Tapi seperti membuat bangunan, harus ada fondasinya. Ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang mengenal Allah. Karena setiap Rasul diutus itu untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha. Ulangi apa adik-adik? Semua nabi ini untuk memperkenalkan Allah. Makhluk manusia, kamu itu cuman hamba. Kamu itu diciptakan oleh Allah, mampir sebentar di dunia. Allah Tuhanmu, Allah yang menciptakanmu, Allah yang menggenggam langit bumi berikut segala isinya, semua milik Allah. Didesain, dibuat, dikuasai oleh Allah, dibina dengan sempurna alam ini. Kamu diciptakan mungil di dunia ini sebentar. Kamu tidak punya apa-apa kecuali semua yang ada cuman titipan Allah semata. Hidup cuman sebentar sekali, mati pun gak bawa apa-apa. Dunia ini tidak dibawa sama sekali. Hanya dah begitu saja. Mau mana? Mana orang kaya? Ada orang kaya bawa hartanya ke kuburan, dibongkar oleh garong, ya. Manusia cuma ciptaan Allah yang hidup sebentar di dunia, diciptakan supaya mengabdi kepada Allah. Nih, diturunkan Quran, ayo pelajari. Ini guide-nya, ini tata cara hidup di dunia benar. Diberi dua hal, satu Al-Quran, dua sunnah Nabi. Tuh contoh Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia yang prestasinya paling gemilang, yang paling tinggi derajatnya, yang paling bersih hatinya. Kamu pengen bahagia, kamu pengen sukses, tuh ada dua, ada Al-Quran dan sunnah Nabi. Pelajari, ikuti, niscaya kamu adem hatinya, nyaman, sentosa, dan mantap ngejalanin hidup ini. Di dunia bakal diuji, dikasih hiruk pikuk persoalan. Gak usah takut. Di dunia memang tempatnya persoalan. Bakal dibuat warna-warni, ada yang muji, ada yang nyaci, ada sehat, ada sedih, ada yang ngancam, ada yang ngebaikin, ditinggalkan, didekatin, diangkat, diturunkan. Jangan risau.
semua yang bakal menimpa udah diukur oleh Allah. Semuanya dalam dosis yang Allah tahu siapa diri kalian, dan Allah paling sayang kepada makhluk-makhluknya yang beriman. Kalau nanti diuji dengan beberapa hal, sabar aja. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Jalanin aja, jalanin. Dah, berpegang teguh. Jangan takut tentang rezeki. Alam semesta ini milik Allah. Tuh, ikan paus aja 54 ton. Cukup. Saudara cuma setengah kintal ya. Jangan kintal dong, kita bukan karung. Ya tuh, setengah kintal lebih lah. Hadirin, kalau kamu patuh, misalkan begitu ya, kepada yang Allah perintahkan, Allah tahu semua persoalan yang menimpamu. Allah tahu jalan keluarnya. Jangan risau. Dulu aja di perut ibu, nggak ngerti apa-apa, beres urusannya ya. Waktu bayi nggak ngerti apa-apa, beres. Kalau patuh, gunakan akal supaya tahu ilmu, patuh kepada Allah. Jangan risau, semua urusan dalam kekuasaan Allah. Allah bakal nuntun urusan demi urusan, nambah ilmu, nambah menggugurkan dosa, nambah derajatnya mulia, dan nambah berpeluang jadi ahli sorga. Dunia nggak ada apa-apanya, cuma tempat mampir. Tugasnya adalah di dunia satu, menjadikan semua kegiatan jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan amal soleh. Dagang bukan nyari uang, dagang itu amal soleh. Kuliah bukan nyari gelar, kuliah itu amal soleh. Pokoknya tenang saja, Allah menguasai apapun yang kau cita-citakan, dan tidak akan ketukar. Apa yang Allah berikan kepadamu tidak akan meleset, tidak bisa diambil siapapun. Kalem, tenang. Yang penting hidup lurus, benar, ibadah yang bagus. Tugas lainnya di dunia adalah sebagai khalifah. Kita di dunia ini harus berkarya. Mumpung hidup cuma sekali sebentar, ayo lakukan apa yang terbaik. Lakukan apapun yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling sukses di antaramu dalam pandangan Allah adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang paling sukses bukan yang banyak duitnya, yang banyak sedekahnya. Kalau yang banyak duit dikumpul-kumpul namanya pengumpul. Bukan yang banyak ilmunya yang sukses, yang ilmunya paling manfaat. Yang sukses bukan yang otot kawat, balung besi, leher, beton, urat, kabel. Tetapi yang paling banyak nolong orang, yang paling menjaga orang dari kezoliman, dan paling menjaga diri dari kezoliman terhadap orang lain. Ayo, mumpung hidup di dunia sebentar, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Gak usah risaukan balasan Allah. Allah pasti melihat, Allah pasti menghitung, Allah pasti membalasnya dengan balasan yang sempurna, yang tidak akan pernah mengecewakan. Nanti pada waktu yang pas dan bentuk yang paling sip untuk saudara-saudara sekalian. Bisa dipahami nih adik-adik? Ini rada berat pahamnya nih sambil merunduk begini ya. Nah saudaraku sekalian, apalagi tugas di dunia? Ya dakwah. Dakwah saya harus ceramah? Bukan, dakwah itu bukan ceramah. Ceramah itu hanya salah satu komponen dakwah. Dakwah itu adalah orang yang terus-menerus memperbaiki dirinya dengan ikhlas. Walaupun kita tidak cerita, kita harus memperbaiki diri. Kalau kita memperbaiki diri, kita sudah berdakwah. 3A, aku aman bagimu, itu sudah dakwah. Kita tidak zolim kepada siapapun, udah dakwah. A yang kedua, aku menyenangkan bagimu, senyum, badannya segar, harum, tidak bau, sikapnya baik, itu sudah dakwah. Aku manfaat bagimu. Apalagi kalau kita sudah mulai aktif berbuat sesuatu, meringankan beban orang, memberi sesuatu dengan tenaga, waktu, pikiran, harta yang membuat orang merasakan manfaat, itulah dakwah. Sepanjang niatnya lurus dan caranya benar, insya Allah semua jadi amal soleh. Adik-adikku sekalian, di dunia cuma sekali dan sebentar. Dan kalau saya lihat ini belum tentu panjang umur, ya maaf, benar? Ada yang yakin bekal panjang umur? Ada? Pengen panjang umur nggak ada? Pengen berapa? 300 cukup?
kita sih, kapan aja Allah ngambil kita pulang, nggak apa-apa. Yang paling penting hidup sebentar, tiap waktu kita mempersembahkan yang terbaik. Setuju? Setuju tidak? Allah pasti melihat kita? Pasti dibalas tidak? Dah lah, jangan ragu-ragu dengan janji jaminan Allah. Udah, dulu aja kita nggak ngerti apa-apa, beres urusan kita. Masa saudara udah ngerti, jadi nggak beres ya? Nah, saudaraku sekalian, mudah-mudahan jelas dalam hidup ini siapa diri kita, Allah Tuhan semesta alam, bagaimana menjalani hidup yang cuma sebentar ini. Goal kita apa? Goal terpenting kita adalah jumpa dengan Allah di akhirat nanti. Berjumpa dengan Tuhan semesta alam, pemilik, pencipta, penguasa langit dan bumi yang maha hebat, yang maha baik, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan oleh apapun siapapun. Dialah Allah, pemilik segala-galanya. Itulah cita-cita kita. Ingin berjumpa dengan Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang ngasih makan kepada kita setiap waktu, yang menutupi aib-aib kita. Subhanallah. Kalau cita-citanya itu dunia kecil, ya. Supaya mencapai cita-cita itu, maka belajarlah lebih banyak, supaya tahu bagaimana jalannya untuk bisa pulang kepada Allah. Itu adalah ilmu agama. Belajar agama dengan baik, akidahnya benar, syariatnya benar, insya Allah. Hiruk pikuk dunia ini jangan membuat panik. Memang dunia cuma tempatnya hiruk pikuk begini. Diberi nikmat kita bersyukur, syukur jadi kebaikan. Giliran diberi ujian kita bersabar, sabar jadi kebaikan. Bagi orang yang beriman, ajaib, tidak ada yang rugi. Mudah-mudahan kalau sudah jelas gitu melihat hidup ini, kita udah gak gamang lagi. Insya Allah. Yakin terhadap janji Allah? Yakinnya yakin? Yakin insya Allah. Tapi bapak saya anaknya banyak. Tenang, ayam juga anaknya banyak ya. Tenang saja. Kita harus kerja keras di jalan yang Allah ridhoi, Allah akan cukupi insya Allah.